Semua orang yang ingin memulai usaha pasti dong tidak mau usahanya itu merugi. Pasti pingin usahanya berkembang dan banyak yang dibeli oleh banyak orang. Nah, namun kalau kita ketahui ya, kalau untung ruginya itu tergantung siapa yang menjalankannya. Dan untuk bisnis pemula ini tidak ada yang namanya instan. Semuanya itu butuh proses dan butuh perjuangan, pengorbanan juga tenaga waktu. Ya, ada nih yang baru sebulan buka usaha, tetapi tidak ada yang beli. Terus ada yang 5 bulan buka usaha, gulung tikar. Terus adanya setahun buka usaha, jadi ganti usahanya gitu. Misalnya awalnya dia usahanya makanan, berganti usaha properti misalnya. Terus ada yang usahanya itu udah kita bilang udah 7 tahun, ternyata bangkrut, nggak ada profit gitu, profitnya menurun. Bahkan ada sampai yang 15 tahun atau 20 tahun sampai sekarang usahanya itu berkembang ya, banyak profitnya, banyak keuntungannya diperolehnya. Nah, apa sih rahasianya supaya jualan kita, supaya jualan kalian itu tuh tidak rugi dan bisa berkembang, bahkan bisa bertahan lama jualan kalian sampai bertahun-tahun? Kalau zaman sekarang itu namanya itu langgeng gitu ya, supaya jualan kalian itu tetap langgeng, bertahan lama. Apa sih rahasianya? Apa sih yang dilakukan oleh para perusahaan yang udah dirikan perusahaannya, udah dirikan usaha dia sampai bertahun-tahun tetap berkembang sampai sekarang? Nah, ini dia rahasianya. Nah, di sini saya akan membahas setelah teman-teman sudah membayangkan, sudah menggambarkan produk apa sih yang cocok, yang kalian jual, yang banyak dibutuhkan oleh orang-orang sekitar ya. Nah, kita sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha pemula itu kalau jualan bukan hanya sekedar jual beli aja. Ya, di sana ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Banyak hal yang harus kita pelajari gitu ya. Nah, salah satu hal yang paling penting untuk supaya kita bisa membangun sebuah usaha kita, supaya bisa bertahan lama, supaya usaha kita tuh langgeng gitu ya. Ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui, yaitu kalian harus punya skill atau kemampuan. Nah, apa sih maksudnya? Nah, di sini saya akan kasih tahu 4 skill yang penting agar bisnismu bisa bertahan lama. Apa itu? Ini dia. Nah, yang pertama itu ialah pandai berjualan, bukan entrepreneur namanya. Kalau kalian ingin buka usaha tapi nggak pandai jualan, itu sama saja bohong gitu ya. Jadi, teman-teman harus pandai berjualan. Teknik-teknik penjualan, ilmu-ilmu penjualan itu tuh kalian harus ketahui. Misalnya, kalau teman-teman buka usaha fashion, harus bisa memikirkan fashion apa sih yang kekinian, style apa sih yang viral, yang tren di tahun ini. Terus ide-ide apa sih, konsep ide apa sih yang bisa kita buat untuk membuat para customer itu tertarik untuk melihat dan ingin membeli suatu produk fashion yang kita jual. Jadi konsepnya itu kalau kita jualan itu harus bisa memikirkan ide, memikirkan konsep. Bagaimana supaya semenarik mungkin, sebagus mungkin, dan bisa menarik perhatian para customer. Jadi kita bisa membuat video konten, bisa buat
buat foto produk dengan bagus, terus kita bisa buat OOTD ya, kayak OOTD di kampus gimana, OOTD kalau pergi kerja gimana, OOTD untuk pergi jalan-jalan fashionnya gimana. Kita bisa kasih rekomendasi, mana tahu kan salah satu ada yang tertarik, ya bagus juga ya bahannya, enak, bagus, cantik juga ya gitu, fashionable kali gitu. Jadi kita bisa memutarkan otak bagaimana caranya agar produk kita banyak dilihat orang dan akhirnya tertarik, akhirnya closing gitu. Jadi intinya itu kalian harus pandai berjualan ya, harus tahu, harus ngerti ilmu berjualan itu gimana. Yang kedua, bisa mencari peluang. Nah, apakah saat ini jualan kalian begitu saja, tetap di start begitu saja, tidak laku-laku? Sebagai entrepreneur, kalian harus bisa memutarkan otak bagaimana sih supaya produk saya ini bisa laku dan ada yang melihat, bahkan ada yang tertarik ingin beli. Ya, yang saya bilang tadi ya, kalian harus bisa membuat kreasi, membuat ide, membuat konsep semenarik mungkin ya, supaya bisa nih kalian benar-benar jualan dan bisa kasih manfaat produk yang kalian jual gitu. Jadi jangan putus asa begitu saja gitu ya, jangan ya udah deh gitu, jangan. Jadi kalian harus bisa mengambil peluang, mencari peluang. Dan memang ya sebagai entrepreneur itu tuh, kalau kita pingin bisnis itu pasti ada resikonya, tetapi bisa kita minimalisirkan resiko itu dengan cara kita bisa mencari peluang, mencari cara bagaimana sih supaya produk saya ini pasti laku, produk saya ini pasti laku dan pasti bisa dapat customer gitu. Dengan cara ya harus pandai-pandai kreasi, cari ide, cari konten, produk yang bagus, dan yang penting promosinya gitu, harus kuat promosinya ya. Jangan lupa promosi, setiap hari harus promosi, itu jangan lupa, itu penting ya. 3. Bisa menemukan partner bisnis yang tepat. Kesuksesan seorang entrepreneur ini sangat ditentukan oleh partner. Karena apa? Kita harus bisa memilih supplier yang tepat, reseller yang tepat, customer yang tepat. Karena apa? Misalnya jika dari salah satu ketiga ini ada yang bermasalah, kemungkinan besar bisnis Anda akan sulit berjangka panjang. Bahas sedikit tentang supplier ya. Minggu kemarin saya sudah sempat bahas sih untuk cari supplier yang di Shopee yang tepat. Bagaimana caranya, nanti saya akan cantumkan di description box ya. Nah, untuk supplier ini ya teman-teman, kalau teman-teman cari supplier dan sering ganti-ganti supplier, itu kalian belum bisa namanya mencari partner yang tepat ya. Jadi supplier ini boleh kita katakan bisa berupa pabrik atau manufaktur ya. Jadi supplier ini tanpa adanya reseller, tanpa adanya pengusaha atau usaha pemula seperti kalian, itu tidak akan berkembang juga supplier gitu. Jadi supplier itu memang butuh partner lagi gitu, seperti reseller, seperti kalian yang ngambil produknya di toko dia gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mencari supplier yang tepat. Salah satunya saya jelaskan sedikit di sini. Salah satunya itu supplier yang produknya itu lengkap stoknya dan update setiap hari dan mengeluarkan produk baru ya. Bahkan supplier banyak juga memberikan fasilitas layanan yang sangat bagus untuk para reseller, untuk para pelanggannya, supaya reseller atau distributor itu tuh tetap mengambil produk di toko satu tuh aja, karena mereka merasa nyaman dan produk yang
jualnya itu, produk yang dibelinya itu ada terus stoknya, jadi bisa membantu juga. Berarti kita harus saling bekerja sama gitu. Supplier butuh reseller, reseller butuh supplier gitu ya. Jadi kita harus bisa mencari partner yang tepat. Sebuah bisnis tanpa reseller atau distributor itu akan sulit berkembang. Nah, misalnya nih teman-teman hanya mampu menjual 10 pieces baju dalam sehari. Bagaimana sih supaya dalam sehari itu tuh teman-teman bisa menjual 100 pieces? Yaitu dengan cara bisa membuka peluang bagi reseller ya. Jadi reseller atau distributor itu mampu loh bisa meningkatkan penjualan produk teman-teman. Itu lagi ya, perihal tentang supplier dan distributor. Kalau supplier ini ia bertanggung jawab untuk menyediakan stok dan memastikan kualitas produk, sedangkan distributor itu bertanggung jawab untuk pengelolaan, persediaan, dan distribusi produk. Nah, tentang customer yang tepat ya. Beda ya visitor, buyer, sama customer. Kalau visitor itu ialah orang-orang yang berkunjung di toko kita, tapi dia cuma melihat-lihat aja dan tidak membeli. Sedangkan buyer, mereka cuma ya berkunjung ke toko kita dan akhirnya beli dan tidak kembali ke toko kita lagi, cuma sekali beli gitu aja. Itu buyer. Sedangkan kalau customer itu lebih baik lah gitu ya. Customer itu dia berkunjung di toko kita, terus dia membeli dan repeat order lagi ke kita. Itu namanya customer, boleh katakan pelanggan. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa mencari customer yang tepat? Salah satunya itu teman-teman harus memperbaiki manajemen bisnis kalian ya. Terus bisa meningkatkan pelayanannya lebih baik lagi. Kalau bisa lebih dekat lagi kepada customer. Keempat, siap menerima kritikan. Nah, perusahaan-perusahaan besar yang sudah berkembang sekarang itu mereka siap menerima kritikan atau komplain. Kalau kalian yang baru-baru buka usaha tapi tidak mau menerima kritikan, jangan harap usaha kalian itu bakal bertahan lama ya. Karena apa? Itu tuh bisa, karena kritikan itu tuh bisa memperbaiki lebih baik lagi dan bisa berkembang lebih jauh lagi, lebih bagus lagi ke depannya gitu. Kenapa? Itu sangat penting. Ya contohnya kayak Grab. Kalau kita udah selesai sampai ke tujuan pasti ada kasih bintang berapa sih untuk Grab ini. Terus kayak Shopee. Kalau Shopee kita beli produk terus membayarnya pasti ada dikasih tahu berapa bintang sih produk yang kalian beli gitu. Kasih dong kritik dan saran gitu kan. Atau kayak kita misalnya jalan-jalan traveling, pasti ada juga apa sih kesan-kesannya selama mengikuti perjalanan ini, ada nggak kritikan atau saran untuk perusahaan kami gitu. Jadi itu tuh kalian harus bisa menerima kritikan atau saran, karena dari kritikan orang-orang itu bisa kita tahu, oh ini ya lemahnya, oh ini ya kekurangannya, oh ini harus diperbaiki. Jadi teman-teman harus bisa siap menerima kritikan atau komplain biar teman-teman usaha bisnisnya itu bisa berkembang dan jauh lebih baik lagi. Pasti bisa bisnis kalian bertahan lama. Itulah 4 skill agar bisnismu bisa bertahan lama ya. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga kalian bisa melakukannya dan bisa mencobanya ya gitu ya. Jadi skill itu penting. Jadi teman-teman harus bisa menguasai 4 skill itu supaya usaha kalian itu bisa bertahan lama dan berkembang juga ke depannya. Oke, sekian dulu dari video ini ya yang saya bahas. Untuk itu, jangan lupa bantu di subscribe dan di like, komen, dan share agar setiap minggunya teman-teman tahu pas video saya di upload. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.